Kalau penjelasan si Opan, Ustadz yang kecil itu yang ngajak situ berantem. Ya. Turun-turun, saya ngajak kamu ya, keterangan saksi. Kemudian ini kalau dari pengakuan mereka yang kabur itu, katanya saya jatuh sendiri ke selokan, nggak ada yang ngejar. Nggak ada istilah. Justru ada orang. Saya diteriaki apa, Bang? Maling. Depan rumah abang ini. Istri saya dengar. Ya, asli. Istri beliau dengar. Dan banyak warga saksi matanya yang mendengar saya diteriaki maling sambil dikejar. Kemudian katanya saya jatuh sendiri. Setelah saya jatuh, mereka kasihan, Bang, katanya. Tapi ada kasihan. Bentar dulu, ini katanya. Tapi katanya mulut saya ini memprovokasi orang. Katanya, maka ditutup mulut saya, katanya. Ada saya memprovokasi orang, Bang? Nggak ada. Justru saya minta, di kampung ini nggak ada. Minta tolong yang ada, kan? Iya. Kenapa? Karena saya jadi kayak gini, bener, nggak bohong nggak? Ini salah satu saksinya dan beliau jauhlah yang paling gede sendiri badannya itu yang laku itu. Para penegak hukum, berdirilah tegak untuk marwah bangsa ini. Tunjukkanlah keadilan masih tegak di negeri ini. Di leher semua memar kecuali ini. Ini tidak memar. Ini sobek. Nah, kalau katanya saya ditutup mulutnya biar nggak memprovokasi warga, itu saya rasa fitnah yang berlebihan, karena dari banyak saksi mata melihat dari saya terjatuh kemudian mereka langsung memfitting saya, jaraknya hampir 30 meter sampai ke rumah ini. Itu saya difitting, bukan ditutup mulutnya, bukan. Dan sampai sekarang tenggorokan saya masih sakit. Sampai ke dalam rumah mereka bikin onar di rumah orang, di rumah seorang ketua RW. Kemudian tuan rumah udah bilang, lepaskan, itu anak saya. Nggak dilepasin. Apakah saya mulutnya ditutup atau dipiting? Nggak ditutup. Cuman dipiting. Dipiting. Ya, dipiting. Ya. Nah, ini salah satu saksi, dan masih banyak warga sekampung saksinya melihat saya diseret dari sana. Diseret dalam keadaan dipiting. Mereka rame di situ. Total mereka yang ngedatangin saya itu 6 orang, ya. Di piting itu diginiin diginiin. Nah, jadi kalau kata mereka dalam ibaratnya klarifikasi ataupun konferensi pers sepihak mereka, katanya belum ada ngomong apa-apa, cuma ngomong saya santrinya Habib Umar, Lubis langsung lari gitu. Astagfirullahaladzim. Ada warung di situ, ada yang jaga warung di situ. Tadinya mereka 4 orang, saya minta, Pan, bikinkan kopi sama kayak kopi saya, cappuccino 4. Oh iya Tat, nanti katanya, karena masih ada orang yang beli. Kemudian nyusul 2 lagi, datang rombongan lagi bawa mobil. Sebelum mereka datang, rombongan Umar yang di mobil ini, orang yang datang pertama kali itu menerima telepon di samping saya. Intinya mengatakan sudah bertemu dengan saya, kemudian mengatakan lokasi. Bahkan saya kasih petunjuk depan kantor lurah, saya bilang gitu. Kemudian tambah 2 lagi, Pan, kopi tambah 2 lagi jadi 6, saya bilang gitu. Bukan saya langsung lari. Kemudian, kamu Lubis ya? Kenapa, Bang? Kamu Lubis ya? Oh iya, gimana, Bang? Saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Saya langsung gas. Oh, nggak bisa gitu, Bang, nggak bisa gitu. Saya sering sampaikan, semua yang saya ucapkan saya tanggung jawab. Dunia akhirat, laporkan ke pihak yang berwajib. Ini negara hukum. Saya jawab seperti itu. Dia tidak terima, langsung berdiri. Saya merasa terancam dong di situ. Saya sendiri, mereka berenam, belum lagi di mobil saya nggak tahu ada berapa orang. Ya, saya merasa terancam. Saya coba geser mau ke rumah, mau manggil Pak RW, mau ngebangunin. Tapi saya dicekal dari depan, ditutup. Akhirnya saya pun berlari ke depan, nggak jadi ke rumah, dikejar rame-rame. Itu ada saksi matanya, anak dari Bang Wan ya Pak, yang melihat saya dikejar oleh mereka semua. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, ini penjelasan singkat saya. Lengkap-lengkapnya juga penjelasan dari saksi itu semua sudah kita masukkan ke laporan, tepatnya ke pihak Kapolres. Dan sekali lagi, kepada pihak manapun, dari lembaga manapun yang ingin bertemu dengan kami sebagai perantara untuk mediasi atau restoratif justice atau berdamai dan segala macam, mohon maaf,
kami sudah melimpahkan ini semua ke pihak yang berwajib. Jadi saya tidak menerima tamu untuk saat ini karena alasan kesehatan dan alasan keamanan. Keselamatan saya terakhir. Kami tujukan kepada seluruh anggota Laskar Mataram Raya, kami amanatkan dalam menyikapi hal yang baru terjadi, yaitu dengan adanya persekusi yang dilakukan oleh Muhibin terhadap saudara kita Lubis 212, maka kami instruksikan sebagai Panglima Laskar Mataram Raya untuk jangan mudah terprovokasi, hindarkan untuk main hakim sendiri, tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang beradab, bukan bangsa barbar seperti mereka. Mereka datang ke negeri kita dengan budaya barbar mereka, budaya yang suka perang. Itulah budaya jahiliyah mereka, dari bangsa-bangsa yang tidak beradab, yang datang ke negeri orang membawa budaya barbar, suka perang seperti yang di negara mereka. Negara mereka membanggakan kesukuan, membanggakan keluarga, membanggakan marga, membanggakan nasab, sampai-sampai membuat kekacauan di negeri ini, apalagi mempersekusi anak negeri. Sekali lagi, anggota Laskar Mataram Raya jangan terpancing atau terprovokasi untuk bermain hakim sendiri. Serahkan semuanya kepada pihak-pihak yang berwenang, karena kami sudah koordinasi di antara Panglima Laskar anak negeri. Kami sudah berkoordinasi semuanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Hai para Muhibin, kalian adalah anak negeri, jangan mau kalian dijadikan tumbal oleh kepentingan kaum-kaum zaman yang mempunyai budaya jahiliyah, budaya yang suka perang. Pulang saja ke negerimu yang saat ini perang tidak habis-habisnya, kawasan wilayah Timur Tengah, yang bangga dengan kesukuannya, yang bangga dengan nasabnya, yang bangga dengan marganya. Di negeri kami Indonesia ini adalah negeri cinta damai. Kami negeri yang berbudaya, berbudi, pekerti yang luhur, negeri yang cinta damai, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah negeri kami. Jangan kotori, jangan provokasi anak negeri ini untuk mengikuti budaya Anda, budaya barbar. Tapi ingat, sekalipun kami bukan budaya barbar, ingat, tentara Mongol kami hancurkan karena kecokaannya, karena kesabaran itu ada batasnya. Jangan pancing kami anak negeri untuk bereaksi. Dan demikian juga kami himbau kepada polisian dan pemerintah, jangan anggap kasus ini sepele. Jangan biarkan anak-anak negeri terpancing, terprovokasi karena ketidakadilan Anda dalam mensikapi ini, atau Anda bercoba bermain-main di dalam sekam api ini. Kami mohon para penegak hukum, berdirilah tegak untuk marwah bangsa ini. Tunjukkanlah keadilan masih tegak di negeri ini. Usut tuntas kasus itu. Jangan biarkan siapapun yang mencoba untuk membekengi. Maka kami, aliansi Laskar Anak Negeri, mengawal kasus ini. Sekali lagi, kami serukan semua anggota Laskar, baik Sabilillah, Laskar Nusantara, Laskar Raja Wali Songo, Laskar Mataram Raya, Alap-Alap Mataram, dan semua laskar-laskar yang di anak negeri ini, jangan terprovokasi oleh budaya barbar yang mereka coba sebarkan di negeri ini. Karena tunjukkan bahwa negeri kita adalah, anak-anak negeri adalah negeri yang berbudaya, beretika. Siapapun yang datang ke negeri ini kami sambut dengan senang hati. Tapi ingat, kami juga punya batas kesabaran. Mongol, bangsa barbar, bangsa Tartar dihancurkan oleh leluhur kami, dan itu darah-darah seperti itu masih kami warisi. Sekali lagi, jangan coba-coba untuk memancing di hari keruh. Kami tetap akan menempuh jalur-jalur yang dibenarkan oleh undang-undang negara ini.
Maka dari itu kami mohon kepolisian benar-benar menangani ini secara profesional, tegakkan dan tunjukkan bahwa keadilan masih ada di negeri ini. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai Panglima Laskar Mataram Raya, saya Mbah Ukit Raden Mas Ngambe Ukit Hartosi Projo, menyerukan kepada seluruh anggota Laskar Mataram Raya untuk jangan terprovokasi oleh budaya barbar yang dibawa oleh orang-orang jahiliyah itu, yang mereka sukanya perang. Di negeri mereka sendiri juga suka perang, tidak pernah ada kedamaian di negeri itu. Tapi jangan sekali-kali, jangan ajari kami seperti bangsa-bangsamu suka perang. Tapi ingat, kami pun bukan bangsa yang bodoh, bukan bangsa yang lemah. Sejarah telah mencatat betapa banyak negeri-negeri yang congkak yang telah kami hancurkan, terutama misalnya tentara Mongol yang kondang seperti itu kami hancurkan oleh leluhur-leluhur kami. Sekali lagi, semangat persatuan, jaga kebinekaan, jaga kedamaian dan ketentraman, jangan terpancing oleh budaya-budaya barbar. Serahkan semua kepada aparat penegak hukum, karena kami masih yakin masih ada orang-orang yang memegang teguh keadilan di negeri ini. Saya sebagai Panglima Laskar Mataram Raya, terima kasih. Mari bekerja sama untuk menegakkan marwah Republik ini, jaga kedamaian, jaga ketentraman. Orang yang suci, memberi aman di muka bumi, bukan habaib kaum Alawi yang gemar menyombongkan diri, yang gemar menyombongkan diri. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyadi wa karadi, akbar yadi raddal alamin, ya